Koalisi Indonesia nanti kita akan bisa bicarakan sedikit karena keterangan tentang apa itu Koalisi Seni Indonesia juga akan terkait dengan kita masuk ke dalam masalah seni dan kebudayaan Indonesia, walaupun mungkin secara garis besar dulu. Dan yang paling menonjol dari persoalan seni dan budaya Indonesia mungkin bagi kami Koalisi Seni adalah perasaan bahwa Indonesia itu masalah-masalahnya itu seringkali begitu besar dan kadang-kadang terasa too big to handle. Saya mohon maaf, ini saya membuat slide-nya dalam bahasa Inggris karena mungkin sebagai bahan teman-teman yang di internasional juga tadinya, tapi sesi pertama ini kan sebetulnya kita akan bicara di sini antara kita saja. Jadi moga-moga teman-teman juga tetap bisa berdialog dengan kita punya diversities, tapi diversities itu juga menimbulkan atau menerbitkan adversities juga, cobaan. Jadi ini sih adalah kata lain dari peluang dan tantangan gitu ya. Tapi ini keragaman itu sebuah aset, tapi juga dia membawa persoalan-persoalan juga gitu. Bukan salah keragamannya itu sendiri, karena keragaman kami meyakini adalah keragaman adalah sebuah kekayaan yang luar biasa gitu. Tapi pada saat yang sama, sebagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya kekayaan harus di-manage gitu. Dan itu yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan tertentu. Kita ketemu masalah-masalah gitu ya. Jadi dalam konteks diversities dan adversities-nya itu, apakah sebetulnya persoalan kesenian budaya Indonesia itu too big to handle ya? Kita menghadapi sebuah negara yang memiliki magnitude luar biasa. Kita memiliki negara yang batas-batasnya saja sangat banyak, dan yang unik adalah kita adalah negara kepulauan. Kita memiliki kebudayaan dan kesenian sebagai anak dari aktivitas atau kegiatan manusia. Kita sebagai manusia gitu ya, melahirkan kesenian, kebudayaan dan sebagainya yang tersebar di 13.644 pulau, dan 6.000 diantaranya itu dihuni. Jadi ada banyak sekali pulau yang potensial bisa dihuni, ada yang tidak bisa dihuni, tapi demikian banyak tersebar di wilayah Indonesia ini. Saya kira ada beberapa versi angka juga ya. Saya juga belum terlalu mendalami. Seperti di Frankfurt Fair kemarin ada tema yang diangkat karena kilometer persegi. Kalau menurut ungkapan yang saya sangat suka dari Pak Habibie, persoalannya bukan hanya luas negara kita ini. Persoalannya adalah kita negara yang luasnya itu seperti benua, satu benua. Kalau kita lihat peta kita di dalam peta dunia, kita crop peta Indonesia, lalu kita angkat, terus kita timpakan ke benua mana deh? Afrika, Australia deh yang dekat gitu ya, Australia yang dekat gitu ya, ditaruh di atasnya gitu gambarnya, ya udah ketelan Australia gitu, ya kan? Amerika panjangnya kita hampir sama, from coast to coast, dari pantai ke pantai. Di Amerika ya panjangnya Indonesia ya segitu juga. Cuma lihat Amerika tidak ada laut di tengahnya. Susahnya Indonesia itu luasnya seperti benua, satu benua, tapi di tengahnya itu ada laut. Makanya kata Habibie, kita ini satu-satunya benua dengan laut di tengahnya, di antaranya. Ya tentu saja orang menyebutnya, mengistilahkannya sebagai negeri kepulauan. Artinya kita negeri yang cakupan wilayahnya itu terpecah-pecah di dalam pulau-pulau yang diantaranya adalah laut. Lautnya juga ada beberapa gitu kan, dengan batasan laut di atas sana, kanan kiri kalau di peta di bawah gitu ya. Nah, bayangkan persoalan yang dihadapi dengan magnitud negara seperti itu, kebesaran negara seperti itu. Ini besarnya skala gitu ya. Ini ada yang pernah hitung kalau
seorang Indonesia, seorang yang di Indonesia harapan hidupnya rata-rata 60 tahun misalnya, dan setiap tahun dia mengunjungi, katakanlah setiap hari dia mengunjungi satu pulau, mungkin nggak habis juga gitu ya. Belum habis juga gitu pulau Indonesia berhidupnya gitu. Jadi kemungkinan kita bisa keliling dunia, tapi keliling Indonesia pun kita tidak mencakup gitu kan. Jadi kita menghadapi sedemikian besarnya gitu ya, luas negara kita. Nah sekarang coba bayangkan gitu ya, dalam obrolan dengan Habibie itu konteksnya waktu itu dia cerita kenapa dia tertarik untuk sejak kecil gitu ya, untuk membuat pesawat. Karena dia tinggal di sebuah pulau di timur Indonesia. Dalam konteks tinggal di pulau di bagian timur di Indonesia pada era itu, yaitu era Hindia Belanda dan kemudian mengalami masa revolusi dan sebagainya, dia merasakan benar apa arti jalan. Bagaimana ketika kita membayangkan ada satu negeri, satu masyarakat, satu bangsa yang dinamai sebagai bangsa Indonesia dianggap satu bangsa, susah sekali memadukan itu menjadi satu dengan kenyataan bahwa kita diantarai oleh laut yang lebar dan luas. Maka dia memikirkan bagaimana supaya saling terhubung. Maka ada dua jawabannya kan, kita punya laut maka tentu saja kapal laut, dan kita punya antar pulau peluang dengan perjalanan udara. Maka dia bayang, oke, pesawat adalah way to go gitu kan. Bikin pesawat adalah jalan saya gitu. Itu salah satu motivasi dia ketika dia mendalami ilmu pesawat. Dia sejak kecil dia membayangkan bagaimana Indonesia jadi satu. Nah, kebayang kan? Jadi sekarang kita dari sini ke Bandung aja coba aja jalan kaki ke Bogor juga ini ya. Jauh gitu kerasa. Indonesia ya kalau dibayangkan segitunya gitu ya. Nah, bayangkan buat tiap pulau itu punya kebudayaannya masing-masing, punya keseniannya masing-masing, punya ekspresi keagamannya masing-masing. Yang diakui oleh negara saat ini adalah 5 atau 6 agama, ya kan? Tapi sesungguhnya ekspresinya satu agama saja Islam, setiap pulau bisa beda. Ada yang misalnya di salah satu pulau yang terpencil di bagian timur di Indonesia itu kebiasaan Idul Adha dengan menggendong-gendong kambing keliling-keliling, itu pulau kecil gitu. Saya lihat videonya teman saya keliling. Ada teman saya salah satunya senior Farid Gablan, dia mencanangkan selama 1 tahun keliling Indonesia dengan motor. Terus nggak ada sponsor, dia motornya dimodifikasi. Terus ceritanya bukan sekedar kehabisan bensin gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Tapi kehabisan bensin di hutan, di hutan yang jalannya udah habis gitu di Kalimantan gitu, atau kecebur di di perjalanan perahu kayak gitu. Terus ketemu satu pulau, perayaan Idul Adhanya gitu, kambingnya itu di kayak orang sunatan gitu, kayak anak sunatan digendong-gendong keliling-keliling. Terus dia rekam dengan foto, dengan tulisan juga, tapi juga dengan video gitu. Itu Islam juga, tapi barangkali yang ekspresi demikian akan dianggap keliru oleh MUI Palu misalnya, yang padahal di bagian timur juga gitu. Di dalam satu pulau sendiri aja ada ekspresi yang berbeda-beda, itu baru satu agama di Indonesia. Belum lagi misalnya apa yang disebut kepercayaan, ada aneka rupa gitu kepercayaan, dan itu kan sistem of belief juga gitu. Itu kan sistem kepercayaan yang diyakini bisa jadi sejak lahir dan sampai dia meninggal memiliki ritusnya sendiri. Itu ada banyak, Sunda aja ada banyak gitu, agama-agama kepercayaan kayak gitu. Jadi bayangkan ada orang-orang yang cukup gila di awal abad 20 atau di akhir abad 19 cukup gila mengatakan bahwa ini kita semua satu bangsa loh. Padahal alangkah mudahnya untuk berpikir bahwa ini bukan satu bangsa, bahwa ini adalah sekumpulan pulau yang masing-masing bisa jadi negara sendiri. Ini kan, apalagi sekarang gitu kan, orang kayaknya udah pengen bikin negara berdasarkan agama gitu kan, pengen bikin negara sendiri gitu. Bisa jadi berdasarkan kota gitu ya. Beberapa kota kita lihat mengembangkan identitas yang sangat kuat. Jadi masalah sini budaya itu juga berhubungan dengan masalah saya ini siapa, gitu. Identitas gitu. Saya ini siapa. Kalau membayangkan budaya Indonesia itu apa sih? Nanti kita bisa bahas di sesi siang nanti gitu ya. Kalau ada Google Indonesian Culture, apa yang keluar? Nah itu bayangan siapa tuh?
Bayangan siapa itu tentang kebudayaan Indonesia? Kita punya 237,6 juta orang dengan tingkat laju pertumbuhan rata-rata sekitar 1,9% setiap tahun. Kalau angka yang lebih detail lagi, silakan, ada banyak sumber data. Salah satu yang menarik adalah pada tahun-tahun sampai ke 2020, maka 60% dari penduduk Indonesia itu akan tinggal di kota, dan juga sekitar 60%-nya adalah anak muda. Dalam konteks itu anak muda menjadi kekuatan sangat besar ya teman-teman ini. Apalagi kan anak muda sekarang ini yang lahir, teman-teman ini yang ikut hackathon ini yang range kelahiran dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya juga pasti milenial ya. Milenial itu kan antara ini murahnya milenial. Kalau misalnya saya bayangkan gitu ya, kalau milenial aja yang menurut istilah menurut kategori beberapa lembaga penelitian di Amerika dan di Inggris itu biasanya dianggap yang mereka yang lahir dari tahun 1980 ke 2000 ya. Jadi yang lahir 2000, ada yang bilang 2000, yang lahir 2000 itu udah generasi lain lagi gitu, bukan milenial lagi. Ya lebih bawah dari milenial. Jadi range-nya tuh kira-kira segitulah, 101 generasi gitu. Itu kebayang nggak? Yang lahir tahun 80, yang lahir tahun 90 dengan yang lahir tahun 2000, dari segi cara mereka berkomunikasi beda-beda kan? Kalau yang lahir tahun 80 masih mengalami komunikasi lewat pager. ada yang nggak tahu pager, di Google aja nanti. Dulu saking ngehitnya pager sampai dibikin lagu gitu, yang ngehit juga gitu kan, ada kelompok rap gitu kan, hip hop. Nah 90 yang lahir 90-an mungkin nggak mengalami pager, mungkin ya, tapi dia langsung sudah HP dan internet. Internetnya kemudian menjadi web 2.0. Yang lahir tahun 2000 udah jadi natif, digital natif, udah jadi warga asli, warga pribumi dari dunia maya, gitu kan, dari dunia digital. Nah, cara membaca, menyerap, cara berekspresi itu semua menjadi masalah kebudayaan sebetulnya. Apa arti seni, apa arti bangsa, apa arti saya ini siapa gitu di masing-masing Indonesia seperti itu. Jadi itu kebayang betapa kompleksnya. Belum lagi sesuatu yang sebetulnya sering kita abaikan sekarang karena semakin lama semakin banyak yang mengkotak gitu ya, terurbanisasi. Tapi sebetulnya itu bagian dari identitas primordial yang masih menjadi persoalan di Indonesia adalah kita punya kelompok etnik, ada 300 kelompok etnik dengan 342 bahasa kurang lebih dan bahasa dan dialek di Indonesia. Bahasa nomor satunya Indonesia, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya aja macam-macam. Ada bahasa Indonesia sehari-hari, ada bahasa Indonesia alay, ada bahasa Indonesia ala Melayu gitu kan, dan macam-macam gitu ya. Tapi yang kita bicarakan ada sekian banyak bahasa ibu yang saat ini mengalami ancaman kepunahan. Ada beberapa yang sudah punah. Ada yang bilang 12, ada yang bilang 14 bahasa ibu sudah punah, sudah menjadi bahasa mati. Lanjut. Itu magnitud persoalan kita terkait dengan magnitudnya bangsa kita. Nah, dalam hal kebudayaan dikaitkan dengan hubungannya dengan pemerintahan atau negara, kita menghadapi berbagai kesulitan dan kekurangan, adversities juga lah. Satu, menurut studi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang bekerja sama waktu itu dengan Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2009, dia mengkompilasi, bisa datang ke DKJ atau ke PSHK untuk memfotokopi, misalnya dia mengkompilasi, ditemukan oleh penelitian pada saat itu ada 108 peraturan perundangan regulasi yang berkenaan dengan seni dan budaya, tapi kebanyakan itu dalam arti di atas 90%. Saya nggak berani bilang 100%, walaupun sebagian penelitinya bilang 100%, itu berhubungan dengan pelestarian. Tapi ini angka di tahun 2009. Itu semua
semua berhubungan dengan preservasi atau pelestarian budaya. Jadi tidak mencakup soal-soal seperti misalnya bagaimana melindungi budaya sebagai bagian dari HAM, masalah kebudayaan sebagai hak asasi manusia. Itu tidak terlalu dibahas di dalam undang-undang itu. Lalu saya baru membantu beberapa udah sekian saya. Lalu bahkan disebutkan bahwa praktis tidak ada satupun dari peraturan perundangan itu yang berkenaan dengan pemajuan seni dan budaya. Pemajuan seni dan budaya ya, lanjut di Indonesia. Nah, di samping masalah kebijakan itu atau masalah policy yang kita hadapi di dalam masalah kebudayaan dan seni di Indonesia, ada juga yang namanya politik anggaran. Politik anggaran yang sebetulnya mencerminkan seberapa besar sih pentingnya atau perhatian terhadap seni dan budaya dari negara. Jadi negara itu filosofinya itu sebetulnya bisa dibaca dari komposisi anggarannya. Nah, berapakah alokasi anggaran untuk kebudayaan? Nah, satu hal saya pengen mengingatkan, beberapa bulan yang lalu itu terjadi semi kudeta di Brasil. Presiden yang sangat progresif digantikan oleh pejabat sementara yang sangat dekat dengan militer di Brasil ya kasusnya. Yang saya sangat tertarik adalah ada satu berita protes para seniman budayawan di Brasil terhadap pemerintahan baru tersebut karena kebijakan pertama, salah satu kebijakan pertama diambil adalah penggabungan Departemen Pendidikan dengan Kebudayaan. Jadi kalau di Brasil adalah sesuatu yang sangat diprotes keras, sesuatu kemunduran ketika untuk pertama kalinya Departemen Pendidikan digabung dengan Kebudayaan. Sementara kita hidup berpuluh-puluh tahun dengan kenyataan atau normalitas bahwa kebudayaan adalah bagian dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dipikir-pikir sebetulnya urusannya beda banget tuh. Kebudayaan dengan bertalian atau berkaitan, ya iya. Kebudayaan pasti ada kaitannya dengan pendidikan. Ya iyalah, apa yang nggak berkaitan dengan kebudayaan atau dengan pendidikan? Departemen Agama juga berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Kenapa departemennya beda? Apa bisa dibedakan gitu kan? Jadi kalau di kita hidup dengan kenyataan itu. Nah sekarang kita masuk ke anggarannya. Menurut data yang ada di Koalisi penelitiannya itu untuk anggaran tahun 2013, tapi juga terakhir di tahun 2016 juga tidak terlalu banyak berubah. Di dalam anggaran negara tahun 2013 itu atau bahkan senjata yang sangat penting, dan disitulah kelemahan kita tadi. Saya tahu habis waktunya, saya minta beberapa menit lagi, saya akan cepat
Satu lagi masalah yang sangat besar kita hadapi adalah masalah kebebasan berekspresi. Saya mau sebutkan aja bahwa dari Januari 2015 sampai 2016 bulan Mei terjadi 41 kejadian pelanggaran hak untuk berserikat, berkumpul dan mengekspresikan seni dan budaya di Indonesia. Oke. Dan sejak Januari sampai Mei itu setiap bulan terjadi 3-4 pelanggaran. Pelanggaran itu berupa pelarangan, penggerudukan, pengepungan, gitu ya, intimidasi, interogasi sehubungan dengan penyelenggaraan acara-acara seni dan budaya di Indonesia. Dan kota-kota yang paling banyak melakukan pelanggaran itu Jakarta, Yogyakarta, Solo, Bandung, ini diurut ya. Bukit Tinggi, Mamuju di Sulawesi, Surabaya, dan Blitar. Ini adalah urutan yang nomor 1 Jakarta paling sering. Tapi karena Jakarta paling sering acara seni dan budaya, Yogyakarta juga. Tapi Yogyakarta itu agak mengkhawatirkan. Lalu pelaku pelanggarannya adalah para polisi, militer, organisasi massa yang sering tercatat melakukan tindakan kekerasan. Jadi itu bukan prasangka ya, tetapi berdasarkan data yang bisa dilacak, bisa diverifikasi. Ormas ini disebut violent karena memang terbukti melakukan banyak sekali tindakan kekerasan. Bahkan lembaga pendidikan juga melakukan pelanggaran kebebasan hak asasi manusia di bidang seni dan budaya ini. Lanjut. Hal-hal itu yang mencerminkan bahwa makin lama makin gawat ini persoalan ekosistem yang tidak terurusi ini gitu. Ketidaktahuan orang mengenai apa itu seni dan budaya dan apa masalahnya dan kenapa itu menjadi sesuatu yang penting, itu sesuatu yang semakin lama semakin gawat. Dan di sini pembentukan pengetahuan yang benar tentang seni dan budaya di Indonesia itu akan membangun suasana atau penciptaan keadaan seni budaya, kemajuan seni dan budaya lebih baik. Lanjut. Oke, jadi 3 hal ini: advokasi kebijakan kesenian dan kebudayaan di tingkat nasional maupun lokal, advokasi untuk anggaran bagi seni dan budaya di tingkat nasional dan lokal ke negara maupun ke akar rumput ke masyarakat, lalu manajemen pengetahuan tentang seni dan budaya, terutama ekosistemnya di Indonesia, lalu fasilitasi cultural hotspot di lingkar luar dari pusat-pusat budaya Indonesia. Selama ini adalah 3 agenda yang kami anggap penting. Nah, dalam diskusi dan di sesi nanti sore bisa kita diskusikan soal kenapa hal-hal ini menjadi pilihan dan kenapa pada akhirnya pertanyaan kenapa seni dan budaya itu penting diurusi sedemikian rupa. Apa arti seni dan budaya sehingga hal ini mesti diutamakan. Ini bukan karena tidak kami seni dan budaya saja, tetapi ini memang sesuatu yang ternyata berkenaan dengan gaya hidup kita, gaya hidup orang banyak. Saya saat ini hanya bisa mengatakan itu, nanti kita bisa elaborasi. Tapi dalam konteks memajukan seni dan budaya Indonesia itu, data menjadi sesuatu yang krusial di saat ini.